yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya yang paling dalam dan tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga meskipun ia melakukan dosa. Yang dalam kandungan sudah ada pendidikan, jadi at-tarbiyah qoblal wiladah atau pendidikan pra-natal. Tapi yang jelas materi pendidikan yang pertama dan yang kedua adalah tentang keimanan, tentang ibadah termasuk ke dalamnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada pengajian malam Senin pekan yang kedua kita membahas hadis-hadis Nabi dari kitab At-Taj. Dan kalau tidak salah sebelum bulan Ramadan yang lalu kita telah membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Islam dan pemeluknya. Disebutkan di dalam hadis yang pernah dibahas ada 4 hadis, Pak. Tapi saya tidak akan membacakan lagi, langsung aja kesimpulan dari hadis-hadis sebelumnya bahwa orang Islam itu akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Mereka akan masuk surga dengan 2 kategori ya. Pertama, ada yang masuk surganya langsung tanpa hisab atau dihisab dan langsung ke surga. Mudah-mudahan saya termasuk di sana, Pak. Dan Bapak-bapak juga semua kan. Yang kedua aminnya keras ya, pertama pelan ya. Atau ada orang Islam yang masuk surga tapi harus menempuh hukuman di neraka dalam waktu beberapa lama, bergantung kepada amal saleh yang ia kerjakan dan juga dosa yang ia kerjakan. Itu kelompok orang yang masuk surga tapi ke neraka dulu. Syaratnya adalah dia muslim. Nah, apa muslim itu? Nah, pada hadis yang pertama dulu sudah dibahas bahwa orang yang telah mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang yang telah bersyahadat dengan kesadaran diri, kemudian mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, surga adalah benar, neraka adalah benar, maka orang itu akan masuk surga berapapun amal yang dia kerjakan. Kalau amalnya sedikit banget ya tentu ke surga tapi ke neraka dulu. Itu yang kita hindari. Tapi kalau amalnya banyak, dia akan ke surga tanpa ke neraka dulu. Nah, kemudian hadis yang kedua itu menjelaskan tentang siapa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya yang paling dalam dan tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga meskipun ia melakukan dosa. Dosanya besar, dosa mencuri, berzina ya. Itu kan dosa besar. Tetapi orang itu selama dia meyakini Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berhak diibadahi, tanpa menyekutukan, dia akan masuk surga.
Nah, kemudian yang ketiga juga sama, menguatkan Allah akan mengharamkan neraka, dalam arti tidak akan membuat orang kekal di neraka kalau dia telah bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh gampang ya, tidak usah mengerjakan ibadah. Tentu dia mengerjakan ibadah juga, tapi kalau misalkan kurang ibadahnya, dosanya banyak, tentu dia pun akan masuk surga. Cuman masuk ke neraka dulu, Pak. Aduh enak, jangan bilang enak hadirin. Saya pernah itu Pak, sedang di dapur, sedang masak istri saya, ada minyak goreng, muncrat Pak, kena tangan. Tidak lama Pak, 2 detik, wah cerewet langsung Pak. Kocak dengnya panas gak kuat. Nah ke neraka kalau 1 tahun bagaimana? Waduh, jangan Pak, jangan untunglah. Kenwae kumangke lah, ada pasti ke surga. Karena neraka mah tuh enteng. Nah jangan Pak, susah lah. Nah itu 3 buah hadis yang pernah kita kaji. Dan sekarang masuk hadis yang keempat. Nah hadis yang keempat ini judulnya bisa disebutkan adalah hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Saya pernah menemukan hadis ini Pak dalam sebuah buku judulnya Hadis Tarbawi. Itu buku pegangan mahasiswa IAIN UIN Fakultas Tarbiyah Pendidikan. Jadi ada mata kuliah namanya adalah Hadis Tarbawi. Jadi hadis yang berkaitan dengan masalah pendidikan, Pak. Mungkin Bapak yang pernah ke UIN ya pasti pernah baca Hadis Tarbawi. Kalau kuliah, kalau cuma lewat enggak, Pak. Kalau pernah kuliah itu Hadis Tarbawi. Hadis yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Nah, salah satunya saya baca hadis ini yang akan saya bacakan. Ini hadis pendidikan, Pak. Hadis Tarbawi. Saya bacakan hadisnya. An Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, kuntu ridban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik seekor himar, seekor keledai yang namanya Ufair. Itu nama keledainya Ufair. Faqala, lalu beliau berkata, Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu ma hakullah alal ibad, apakah hak Allah atas hambanya, wa ma hakul ibad Allah, dan apa hak hamba atas Allah. Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau berkata, fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah mereka hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibad Allah azza wa jalla Allah yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba atas Allah azza wa jalla, dia tidak akan mengazab, tidak akan menghukum seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban. Banyak Pak yang menyampaikan hadis ini. Ini hadis sahih. Nah, ini hadis ini mengisahkan tentang Mu'adz bin Jabal. Pada waktu itu dia seorang sahabat yang masih muda belia, dan diajak oleh Nabi untuk dibonceng. Bukan naik motor Pak, tapi naik keledai, namanya Ufair. Nah ini menunjukkan bagaimana ya Nabi itu sangat dekat dengan anak muda Pak. Dan beliau tidak gengsi untuk membonceng orang lain. Kalau kita mah ingin dibonceng Pak ya,
daripada ngebonceng kan. Nabi itu nggak bonceng Pak, cuma naik keldai, namanya ufer. Nah kemudian Nabi itu bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Nah perlu kita jelaskan hadirin bahwa hak itu adalah lawan dari kewajiban. Jadi kalau hak si A atas si B itu sama dengan kewajiban B kepada A. Hak Allah atas hamba sama saja kewajiban hamba kepada Allah. Hak hamba atas Allah itu sama dengan kewajiban Allah kepada hamba. Cuman istilah kewajiban Allah itu kurang tepat sebenarnya. Siapa yang mewajibkan Allah untuk berbuat sesuatu? Ya Allah sendiri ya, yang seakan-akan mewajibkan dirinya untuk melakukan kepada hambanya. Nah, iwatu iman, hadis ini mengandung nilai-nilai tarbawiyah, nilai pendidikan. Makanya di UIN ini hadis tarbawi, hadis pendidikan. Apa yang pertama? Bahwa pendidikan itu sangat baik pada usia muda. Pendidikan, pembelajaran. Jadi orang yang belajar itu akan lebih berhasil, lebih efektif ketika usia muda dibanding dengan usia tua. Saya tidak menyindir Bapak sudah tua Pak ya, walaupun saya tahu Bapak tidak muda lagi. Nah, jelas ini belajar ketika muda itu lebih berhasil daripada ketika tua. Makanya para ulama itu membuat sebuah kalimat yang sangat indah. Kata mereka, at-ta'alum bisigor kan naqshi alal hajar wa ta'alum indal kibar kan naqshi alal ma'i. Belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Coba kita ngukir di atas batu Pak, membuat ukiran di atas batu, buat huruf lah, muhajirin, itu akan menempel, ada bekasnya, ada pahatannya. Jadi kalau belajar di waktu muda itu akan nempel, berbekas, akan hafal. Tapi kata ulama itu, wa ta'alum indal kibar kan naqshi alal ma'i. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Coba Bapak masuk ke kolam lah, mengukir di kolam, membuat tulisan muhajirin, tidak ada bekasnya Pak. Walaupun ditekan-tekan tidak berbekas. Itu belajar di waktu tua Pak. Jadi hese ngarti Pak babari pokok, disebut dengan barho Pak, babari pokok. Coba kalau kita belajar Al-Quran Pak, menghafal Al-Quran ya, itu yang hafal itu biasanya yang dihafal waktu kecil Pak. Al-Fatihah, Qul Huwallahu Falaq Binas itu hafal. Kenapa? Dari kecil. Kalau sudah sekarang menghafal, susah hafalnya dan lupanya gampang Pak. Itu. Ini pengalaman. Makanya kalau memberikan pelajaran kepada anak muda berbeda dengan memberi pelajaran kepada orang tua. Apalagi yang sudah pikun Pak. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya maka akan dikembalikan ke masa lalunya, akan berbalik lagi. Kita kalau mengajar bayi susah kan Pak? Bayi kan akalnya belum berfungsi. Sama dengan mengajar orang yang sudah lanjut usia. Hese Pak, susah. Kalau begitu saya telat ya ngaji ke masjid. Nah, tidak ada istilah telat Pak. Daripada tidak, mendingan telat Pak. Mending tidak telat sebenarnya. Ini dalilnya dari orang barat Pak. Better later than never Pak ya. Itu dalilnya. Better later, lebih baik terlambat daripada never, tidak pernah sama sekali. Nah, saya percaya kalau Bapak dari waktu muda sudah rajin pengajian Pak ya. Saya percaya lah. Walaupun mungkin ada yang tidak dapat dipercaya juga. Nah ini. Jadi ini Mu'ad bin Jabal itu masih muda. Dan Nabi langsung Pak mengajarkan yang sangat penting kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau sampai rela memboncengnya di belakang beliau. Nah, sebenarnya dalam Islam pendidikan itu Pak bukan dari usia muda sebenarnya, tapi dari usia,
Kapan Pak, ada yang tahu Pak? Kapan pendidikan pertama kali? Ini yoga tahu kan dari pendidikan nih. Dalam kandungan Pak. Sejak dalam kandungan sudah ada pendidikan. Jadi at-tarbiyah qoblal wiladah atau pendidikan pranatal. Pendidikan sebelum lahir dalam kandungan. Cuman caranya dan materinya tidak seperti yang sudah lahir. Itu yang paling penting itu dilakukan oleh ibunya kan. Kalau di barat yang saya dengar Pak, mereka sudah percaya dengan adanya pendidikan pranatal. Mereka percaya bahwa seorang bayi dalam kandungan dapat dibentuk Pak, terutama kecerdasannya. Nah, mereka itu menemukan metode agar anak itu cerdas ketika lahir ke dunia, itu diperdengarkan musik Pak, musik klasik yang temponya lambat dan lembut. Itu gelombangnya itu akan berpengaruh kepada gelombang otak, jadi cerdas bayi itu. Dengan musik klasik, si ibu mendengarkan musik klasik. Ini kalau bapak merasa tidak cerdas Pak, mungkin dahulu ibunya tidak pernah dengar musik klasik. Kalau dari barat ya, dengar dangdut wae ibunya Pak, jadi motah budaknya kan. Kalau dangdut kan musiknya cepat dan cenderung apa ya, ya begitulah Pak, agak seronok. Makanya kalau anaknya lahirnya begitu Pak, motah tepubuh Pak. Nah itu. Kalau dalam Islam tentu jangan dengan musik klasik lah, dengan ayat Al-Quran. Ibunya baca Al-Quran, kemudian kalau tidak sempat karena capek ya dengarkan Al-Quran oleh ibunya, itu akan masuk ke dalam janin, ikut mendengar. Tuh yang kedua katanya kalau pendidikan dalam kandungan itu ya tadi sang ibu itu harus memperbanyak ibadah kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, dosa. Kemudian juga sang ibu banyak berzikir, banyak berdoa. Itu pendidikan dalam kandungan. Dan last but not least katanya Pak, sang ibu itu harus memelihara makanan. Jangan memakan makanan yang haram, harus dibatasi dengan yang halal dan thayyib, yang halal dan yang baik. Emosi juga, perasaan dijaga. Ini pendidikan pranatal. Ya mungkin itu Pak. Tapi ketika lahir ke dunia, nah usia muda ini adalah usia yang sangat sensitif untuk menerima pendidikan. Makanya Nabi langsung mendidik Mu'ad bin Jabal. Nah kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang metode pendidikan Pak. Ini membahas metode pendidikan, metode pembelajaran lah. Bagaimana cara mengajar orang lain. Nah metodenya di sini adalah metode tanya jawab. Nabi bertanya. Gitu. Jadi kalau guru bertanya itu metode mendidik untuk merangsang anak supaya rasa ingin tahunya tinggi. Ini kan, ya Mu'ad, mahal tadri. Hai Mu'ad, apakah engkau mengetahui? Itu bertanya kan. Jadi kalau guru bertanya itu bukan gurunya bodoh Pak, itu adalah metode dalam pembelajaran. Jangan seperti si Kabayan dalam dongeng, dia sekolah cuma 3 hari, hari keempat dia malas ke sekolah. Bapak nanya, kamu Kabayan nggak sekolah? Ngapain sekolah Pak? Gurunya bodoh. Tahu dari mana? Nanya aja tiap hari. Hei Kabayan, berapa 2 tambah 3? Padahal 2 tambah 3 kan 7 Pak. Si Kabayan Pak. Guru bertanya itu metode dalam pembelajaran. Nah Nabi bertanya kepada Mu'ad, ya, itu metode dalam pembelajaran. Nah kemudian yang ketiga, hadis ini secara tarbawiyah, secara kependidikan mengandung materi pendidikan. Jadi apa saja yang harus diajarkan kepada orang lain? Banyak. Saya punya sebuah buku pendidikan namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Ini kalau orang UIN pada tahu Pak, Nasir Ulwan. Itu judulnya adalah pendidikan anak dalam Islam. Itu ada 2 Pak isinya. Pertama tentang materi pendidikan, kedua tentang metode pendidikan. Kalau nggak salah ada 9 Pak materi pendidikan yang harus diajarkan kepada setiap orang muslim. Pertama katanya pendidikan keimanan, kedua pendidikan ibadah, ketiga pendidikan akhlak,
keempat pendidikan sosial, kelima pendidikan seksual, keenam pendidikan fisik ya, yang ketujuh pendidikan rasional, akal, yang kedelapan lupa lagi, yang kesembilan teringat deui Pak, kesembilan Pak, nanti saya cari lagi. Tapi yang jelas materi pendidikan yang pertama dan yang kedua adalah tentang keimanan, tentang ibadah termasuk ke dalamnya. Ini pondasi. Nah, sementara kalau saya dulu Pak masuk SD ya, saya tidak nyalahin orang tua sih, masuk SD bukan ibtidaiyah Pak, masuk SD umum, ternyata yang paling banyak diajarkan berhitung Pak, matematika, kemudian IPA, kemudian bahasa, ada IPS, sedangkan pendidikan keimanan hanya 2 jam pelajaran seminggu, sangat sedikit. Ada pendidikan jasmani Pak, olahraga sedikit juga. Agama itu dianggap sebagai pelengkap penderita, tidak lengkap dan menderita. Saya tanya kepada bapak-bapak yang ajar agama, itu cuma 2 jam pelajaran ke setiap kelas seminggu. Kalau matematik bisa 6 jam pelajaran, IPA bisa 4, bahasa Inggris bisa 5. Tapi ya sementara anak ini harus bisa baca Quran, harus hafal ayat-ayat surat-surat pendek, harus tahu bacaan sholat dengan ragamnya, dengan terjemahnya, belum pelajaran sejarah Islam. Wah banyak, itu hadirin sekalian. Jadi kalau generasi di kita ini banyak generasi yang lemah Pak, lemah imannya, lemah akhlaknya, itu karena pendidikan itu materinya sangat minim dalam keimanan. Nah kalau Nabi ini langsung keimanan dan ibadah Pak. Bertanya kepada Mu'ad, apakah hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Dengan kata lain, menanyakan apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa kewajiban Allah kepada hamba. Tentu Mu'ad bin Jabal tidak tahu kan. Nah dia menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ini adalah kalimat sopan dari jawaban aku tidak tahu. Kalau kasarnya teuing atuh kan, itu maksudnya aku tidak tahu. Nah ini pun pendidikan dalam Islam, kalau kita tidak tahu harus jujur tidak tahu, termasuk guru kan. Jadi kalau ada ditanya oleh murid, Pak ini bagaimana, tidak tahu ya, cuman kalau bilang tidak tahu kan suka gengsi guru teman ya. Biasanya ada Pak caranya, berkilahnya. Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Nah ini jawabannya coba cari sendiri ya, bulan minggu depan dibuat di buku jawabannya, cari oleh kalian lah. Bapak tidak akan jawab hari ini karena waktunya sekarang bukan materi itu kan. Padahal tidak bisa Pak tengah. Dan waktunya sebentar lagi, tidak mungkin dijelaskan waktu singkat panjang kan. Ya bisa aja diri sekalian, tapi jangan keterusan nanti ketahuan Pak. Ya guru saya ternyata ilmunya sedikit kan. Nah itu. Jadi kalau ditanya tidak tahu, jujur tidak tahu. Nah di sini jawabannya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ada pas seorang murid ikut ujian di sekolah, ulangan lah. Pertanyaan ya, jawablah oleh kalian di kertas lembar. Ada pertanyaan. Nomor 1 jawabannya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Guru nanya, ini maksudnya apa? Tidak tahu Pak. Kan dalam hadis begitu jawabannya kalau nggak tahu. Tapi ini dalam ulangan mah nggak boleh Pak ya. Nah itu. Jadi Mu'ad tidak tahu karena belum diberitahu. Nah, qala Nabi kemudian menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah atas hamba, dengan kata lain kewajiban hamba kepada Allah hanya satu, apa? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Dalam bahasa tauhid ini tauhidul ibadah, mengesahkan ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah beribadah dan tidak kepada selain Allah. La ma'buda illallah itu. Dan la ma'buda illallah adalah tafsir dari la ilaha illallah.
Nah, cuman yang dimaksud ibadah itu, Pak, luas. Luasnya seluas kehidupan. Imam Al-Maududi mengatakan hayatuna kuluha ibadah. Seluruh kegiatan hidup kita itu adalah ibadah. Saya punya sebuah kitab, Pak, kitab kecil, namanya itu adalah Salah Satu Usul, tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kata beliau, Pak, ibadah itu mencakup seluruh persoalan agama. Pokoknya ibadah itu adalah ya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi wal amalu bima adina bihi syari. Ibadah itu mencakup tiga. Pertama adalah mengerjakan semua perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan semua larangan Allah. Yang ketiga, mengerjakan yang dibolehkan Allah dengan niat yang baik. 3 macam, Pak. Jadi mencakup segala persoalan agama. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa atau haji, bukan hanya kurban, ibadah itu semua, Pak. Allah memerintahkan kita beriman. Itu iman juga ibadah, Pak. Kata Abdul Wahab, Allah memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah, tauhid. Maka tauhidullah adalah ibadah. Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada-qadar, itu juga ibadah karena perintah Allah. Jadi mencakup iman. Kalau Islam jelas mengerjakan sholat itu perintah Allah, ibadah. Mengerjakan saum itu ibadah. Membayar zakat ibadah. Berangkat haji ibadah. Berumroh juga ibadah. Nah, bulan depan, Pak, berkurban itu ibadah. Insya Allah mungkin nanti akhir bulan ini fikih kurban kita bahas, Pak, ya. Fikih Idul Adha. Ini bocoran aja, Pak, supaya Bapak nggak kaget ya. Idul Adha tahun ini insya Allah berbeda apa tanggalnya. Ini saya beritahu supaya Bapak nggak kaget lah. Kalau kemarin kan saum yang beda, apa ya? Ada yang saumnya tanggal 2 April Sabtu, ada yang Ahad 3 April awal Ramadannya. Maka finishnya bareng. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Saya nyari yang 28 nggak ada, Pak. Kalau ada mungkin banyak peminatnya. Itu. Nah, awal Ramadan berbeda kemarin. Awal Syawal bareng. Awal Dzulqa'dah, kalau kata orang Sunda, hafid sama, 1 hafid 1 Juli kemarin. Nah, nanti awal Dzulhijjah berbeda. Ada yang awal tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh hari Rabu tanggal 30 Juni sama ya? Juni. Ada yang tanggal 1 Juli. Maka nanti Idul Adha ada yang Sabtu 9 Juli, ada yang Ahad 10 Juli. Ada 2 macam, Pak. Jadi berangkat ke lapangnya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Ada yang nggak ke lapang, Pak, ada orang yang. Kalau kurban bisa bareng, Pak. Kurban bisa bareng. Tanggal 10 aja kurbannya. Karena 4 hari kan bisa dibarengkan supaya nggak kelihatan bedanya. Kalau sholat di lapangan mah kelihatan beda. Ada yang hari Sabtu, ada yang Ahad, tanggal 9-10 Juli. Ya, kenapa bisa beda ya? Karena tidak sama, Pak. Tidak sama dalam merumuskan kriteria tanggal 1 bulan Hijriah. Itu, Pak, ketika malam 30 Juni itu akhir 29 Dzulqa'dah, itu hilalnya sudah ada di atas ufuk, sudah wujud, cuman di bawah 3 derajat, 2 koma, antara 1 koma dengan 2 koma. Nah, kalau Muhammadiyah, Pak, yang menggunakan teori wujudul hilal, yang penting sudah wujud, kelihatan nggak kelihatan itu tidak jadi masalah, yang penting sudah ada. Itu menetapkan hari Kamis tanggal 30 Juni 1 Dzulhijjah. Maka Jumat depannya Arafah, Sabtunya Dzulhijjah, Idul Adha. Sama dengan Arab Saudi.
Coba nanti Bapak punya kenalan yang wukuf Jumat, Pak, Sabtunya Idul Adha. Tapi kalau pemerintah kita, Kemenag itu kan ada kriteria baru, Pak, minimal 3 derajat ketinggian itu. Kalau di bawah 3 tidak bisa. Dilihat dengan mata pun nggak mungkin kelihatan, kata mereka. Maka memutuskan tanggal 1 Zulhijjahnya 1 Juli. Berarti tanggal 10-nya hari Ahad, Pak. Hari Ahad. Nah, kita siap aja berbeda, Pak. Jangan saling meremehkan, saling menghina. Sudah sering berbeda. Nggak apa-apa, Pak, ya. Ini saya memberitahu aja supaya nggak kaget. Nah, jadi ini ibadah. Ada ibadah kurban, ada ibadah sholat. Karena itu perintah Allah. Nah, termasuk akhlak juga ibadah, kata Abdul Wahab. Allah memerintahkan kita jujur, jujur ibadah. Allah menyuruh kita adil, adil ibadah. Allah menyuruh kita sabar, sabar ibadah. Allah menyuruh kita tawakal, itu ibadah. Allah menyuruh kita qanaah. Allah menyuruh kita bersyukur. Allah menyuruh kita bersih hati, itu ibadah. Yang kedua, ibadah itu adalah meninggalkan larangan Allah. Tidak syirik, ibadah, Pak. Tidak menipu, ibadah. Tidak zolim, ibadah. Tidak menghina, ibadah. Pokoknya yang larangan-larangan itu ditinggalkan, ibadah. Dan yang ketiga itu mengamalkan yang dibolehkan Allah. Wah, luas, hadirin. Diperintah tidak, disuruh, dilarang tidak. Contoh, jual beli. Apakah diperintahkan jual beli? Tidak, Pak. Orang yang tidak jual beli nggak berdosa, kan? Karena bukan perintah. Dilarang nggak? Enggak. Dibolehkan. Nah, maka jual beli itu juga ibadah. Asal jual belinya sesuai syariat, Pak, ya. Bapak jadi PNS, apakah ibadah? Ibadah, Pak. Diperintahkan? Tidak. Dilarang? Tidak. Dibolehkan. Ibadah. Makan, minum, tidur. Diperintahkan? Tidak. Nggak tidur juga silahkan, ai kuat mah, Pak. Disuruh tidak, dilarang tidak, dibolehkan. Itu luas, Pak. Seluas kehidupan kita. Jadi apa yang kita kerjakan dalam hidup ini mungkin diperintah Allah, mungkin dilarang, mungkin dibolehkan. Itu semuanya ibadah, Pak. Makanya luas sekali hak Allah atas hamba. Kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Cuman dalam bahasan fikih dipersempit, ibadah ini biasanya rukun Islam dan muamalah. Rukun Islam saja, Pak, ibadah mahdoh, ibadah khusus. Ini sempit, ada ibadah badaniyah, kan, sholat dengan badan, ada ibadah maliyah dengan harta, zakat, infak, sedekah, kurban. Ada ibadah nafsaniyah, ibadah kejiwaan, mental, ibadah saum. Ada ibadah yang gabungannya. Ibadah yang butuh badan yang kuat, butuh harta yang cukup, butuh mental yang sabar. Ibadah haji, total action, semua terlibat, badaniyahnya, maliyahnya. Nah, jadi ini hak Allah atas hamba atau kewajiban hamba kepada Allah. Oleh karena itu, seorang hamba yang tidak mengerjakan ibadah, maka dia belum mengerjakan kewajiban kepada Allah. Hak Allahnya belum ditunaikan oleh dia. Atau beribadah kepada Allah tapi menyekutukan Allah. Ini juga tidak termasuk menunaikan hak Allah atas hamba. Nah, kemudian apa hak hamba atas Allah? Wa haqqal ibad Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah atau kewajiban tanda petik Allah kepada hamba, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Jadi orang yang bertauhid tidak akan mendapat azab Allah. Hadirin. Wah, gampang ya. Ya, kalau orang yang bertauhid tidak menyekutukan Allah, itu pasti beribadah, Pak, kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya tauhid itu bukan hanya mengakui Allah Esa sebagai pencipta, tapi juga mengakui Allah Esa yang berhak diibadahi. Yang la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi
selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwat iman sekira keutamaan umat Islam ya. Selama umat Islam beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka mereka itu akan selamat, tidak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua malam ini juga masih hadis pendidikan, Pak, hadis tarbawi ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Nah, jadi kalau Nabi bertanya, sahabat pun suka nanya kepada Nabi. Di Quran banyak ayat yas'alunaka anil ahilah, yas'alunaka anil anfal, wa idza sa'alaka ibadi, itu banyak. Apabila mereka bertanya, apabila orang bertanya, itu bertanya ini menjadi tradisi para sahabat Nabi. Karena orang bertanya pertanda dia ingin tahu atas yang ia tidak tahu. Bismillah. Dalam dunia pendidikan, Pak, bertanya penting. Tanya ke Pak Guru nih. Ada peribahasa kan, pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak tanya, dengar tiwae, Pak. Kita menghinanya. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Karena ada orang, Pak, tidak tahu tapi nggak mau bertanya. Pura-pura tahu, tenang ya Pak. Ada pertanyaan? Tidak, karena kalau bertanya dianggapnya bodoh, Pak. Saya terek nanya ngan sieun dianggap bodoh. Padahal saya emang bodoh sebenarnya. Ya daripada dianggap mending diakui aja, Pak. Itu malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini sebuah pepatah dalam dunia pendidikan. Nah, sahabat Nabi itu bertanya, suila, Nabi ditanya. Pertanyaannya adalah ayul amal afdal. Amal yang mana yang paling utama? Nah, ini amal di sini identik dengan ibadah, dan ibadah itu mencakup seluruh kegiatan manusia, termasuk iman, Islam, ihsan, Pak. Nah, ternyata apa jawab Nabi? Qala imanun billah wa rasulihi. Jadi amal dalam arti luas atau ibadah dalam arti luas yang paling utama adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini pondasi. Tanpa iman kepada Allah, tanpa iman pada Rasul, maka tidak ada amal yang lain, tidak akan diterima. Nah, ini yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, itu iman kepada Allah. Membaca Muhammadur Rasulullah, iman kepada Rasul. Tanpa syahadat ini kan tidak ada ibadah-ibadah yang lain. Kalaupun dikerjakan tidak akan ada gunanya, tidak bermanfaat. Maka Pak, sholat itu hanya bagi orang yang bersyahadat. Nanti kurban, yang kurban hanya orang Islam yang bersyahadat. Orang kafir, Pak, terkadang repotkan. Ada orang kafir, saya ikut kurban ya Pak, walaupun saya orang non muslim, jangan diterima. Terima kambingnya, bukan untuk kurban, dibenci Pak mah, pakai makan-makan. Kalau kurban ditolak sebab dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ini Pak. Kalau misalkan non muslim berbuat baik, menyumbang, membuat jalan, membangun jembatan, kemudian membangun panti asuhan, menyumbang anak yatim, amalnya diterima tidak? Tidak, sebab mereka tidak iman kepada Allah dan kepada Rasul. Itu ada seorang pemuda non muslim bertanya kepada Dr. Zakir Naik, Pak, seorang kristolog dari Pakistan ya. Di mana adilnya Allah? Ada orang kafir berbuat baik kepada kemanusiaan, tapi nggak diterima. Gara-gara dia tidak baca syahadat. Allah kan tidak adil, kata pemuda kafir. Apa kata Dr. Zakir Naik? Kalau anak sekolah di mana? Saya S2 di Amerika, magister. Kalau saya ikut kuliah bisa nggak ya di sana? Ikut kuliah, ikut ujian, terus ujiannya bagus-bagus. Tapi saya nggak daftar dulu jadi mahasiswa. Kata pemuda itu nggak bisa, Anda ilegal.
Harusnya kalau anak ingin lulus S2, daftar dulu jadi mahasiswa, baru. Tapi kan saya pinter. Ujian ikut, kuliah ikut, tugas dikerjakan. Cerdas saya itu. Iya, tapi anak itu tidak daftar dulu. Oh, harus daftar dulu? Iya. Berarti kampus anak tidak adil ya. Masa orang cerdas tidak bisa jadi mendapat gelar magister? Ya, syaratnya daftar dulu, baru kuliah, baru ujian. Iya, jadi harus daftar dulu ya. Iya, maka Anda pun kalau ingin berbuat kebaikan daftar dulu. Daftarnya apa? La ilaha illallah. Ya itu 2 kalimat syahadat. Sok daftar dulu sekarang. Ya nggak mau lah, saya kan pihak nggak bisa. Jadi kalau kampus Anda tidak adil, ya karena tidak daftar. Maka jangan dikatakan Allah tidak adil, kan Anda tidak daftar dulu. Daftarnya itu membaca 2 kalimat syahadat. Itulah iman kepada Allah dan kepada Rasul. Ini fondasi. Itu amal pertama. Yang kedua kata Nabi, al jihadu fisabilillah. Nah, jihad di jalan Allah, Pak. Jihad di jalan Allah. Kalau orang dengar jihad itu ingatannya kan pedang, pembunuhan, perang, bom, Pak. Sampai dikatakan di jalan Tamrin itu bom meledak, jihad. Bukan, itu mah jihad di jalan Tamrin. Jihad mah di jalan Allah, Pak. Itu mah teroris, Pak, yang di jalan Tamrin mah. Bukan fisabilillah, fisabili Tamrin, Pak. Jihad di jalan Allah. Nah, dalam perkembangan kekinian, para ulama merumuskan jihad itu maknanya luas, Pak. Bukan hanya jihad qitali, jihad perang, tapi ada jihad tarbawi, Pak. Jihad dalam pendidikan. Jadi kalau kita membangun pendidikan yang berkualitas, yang Islam, itu jihad dalam bidang tarbawi pendidikan. Ada jihad da'awi, jihad dalam bidang dakwah Islam. Merumuskan bagaimana dakwah yang efektif, yang canggih, itu jihad da'awi. Yang ketiga, yang keempat ada jihad iktisodi. Kita membangun bank syariah, operasi syariah, itu jihad dalam bidang ekonomi. Ada jihad siasi, jihad dalam bidang politik. Nah, kita membuat partai yang islami, yang berakhlak mulia, itu jihad siasi. Ada jihad sakofi, Pak. Jihad peradaban, membangun peradaban itu jihad. Maka jihad ini bisa mencakup semua lapangan kehidupan. Intinya jihad itu adalah memperjuangkan agar agama Allah tegak dan eksis, Pak. Itu jihad. Agar agama kita itu tegak dan eksis. Yang ketiga kabar gembira bagi Bapak yang mau naik haji, Pak. Hajjun mabrur, haji mabrur itu amal yang paling utama. Iman, jihad, haji. Nah, makanya berangkat haji jangan dipikir-pikir daftar, Pak lah. Bapak udah daftar haji, Pak, yang belum haji? Daftar, saya udah daftar belum dipanggil, Pak. Harusnya mah tahun ini, cuman 2 tahun kan nggak ada karena COVID, di pending, Pak. Tahun depan mudah-mudahan. Nah, Bapak yang belum berniat, Pak, buat rekening untuk tabungan haji. Kumaha engke Pak lah, udah 15 tahun deui, Pak, jangan dari kota Bandung ya. Jadi jangan sampai ada saya mah belum punya untuk nabungnya. Harus punya, Pak, dengan niat insya Allah, dengan doa Allah akan memberikan kemudahan berangkat haji, Pak. Itu haji mabrur. Ya, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Demikianlah kajian hadis Ataj pada malam ini, semoga bermanfaat dan ini merupakan hadis-hadis pendidikan yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan. Demikianlah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.